informasi yang diberikan adalah yang dilakukan kekerasan seksual yang dilaporkan oleh pihak B di Magelang. Jadi ini bukan yang terjadi di Jakarta. Skenario apa lagi yang akan terjadi? Sandiwara apa lagi yang kita nikmati? Kekerasan seksual di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022 inilah yang menurut kami perlu diperiksa. Pernah tahu isi SP3? Kami terima SP2H. Apa intinya? Berhenti, titik, full stop. Jangan dibuka-buka lagi. Itu yang poin keempat kemenangan ini. Ditanya lagi pelecehan sosial. Komnas Perempuan maupun Komnas HAM tidak menyimpulkan. Ini sudah dikirim P21 lengkap ke Jaksa Agung. Tiba-tiba mundur lagi P19. Kami tidak mendapatkan informasi apapun terkait itu. Ada apa di belakang itu? Saya ini 2 kali loh pidato di PBB Human Rights. Apa saya harus melaporkan? Hukum di Indonesia itu aneh. Coba dicek, dicari. Di mana itu? The man behind the screen. Bertobatlah kembali ke jalan yang benar. Halo, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ketemu lagi kita di Cross Check kali ini, masih bersama saya Indra Maulana. Pekan ini kembali kita akan berbicara tentang perkembangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Karena pada pekan ini ada satu yang menarik, karena memang Komnas HAM kembali mengangkat dugaan adanya pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati sebagai peristiwa yang melatar belakangi kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua. Komnas Perempuan pun juga kembali menyuarakan dugaan pelecehan seksual yang dialami Putri, meskipun dugaan ini hanya didasarkan pada pengakuan Putri semata. Putri yang kini menjadi salah satu tersangka pembunuhan berencana terhadap Yosua pun disebut mengaku lebih baik bunuh diri daripada melaporkan kasus pelecehan terhadap dirinya. Nah, semua dugaan ini menjadi kontroversi selanjutnya dalam perkembangan kasus ini karena polisi sebelumnya telah menutup kasus dugaan pelecehan seksual ini karena dinilai tidak ada bukti. Bahkan ada pendapat yang menyebut bahwa tidak ada adegan bersentuhan antara Yosua dengan Putri Chandrawati dalam rekonstruksi yang digelar oleh Polri beberapa waktu lalu. Kita akan coba cross check kali ini ya dengan pengacara keluarga Yosua, Nelson Simanjuntak. Selamat siang, Bang Nelson. Salam sehat, siang ke sore. Baik, kemudian ada Ibu Andi Yentriani, Ketua Komnas Perempuan. Salam sehat, Mbak Andi. Saya panggilnya Mbak Andi aja ya. Oke. Selamat pagi, salam Indonesia Merdeka untuk kita semua. Baik, saya ke Mbak Andi terlebih dahulu ya. Kalau temuan Komnas Perempuan sendiri seperti apa? Tadi yang saya kutipkan sebenarnya Komnas HAM, tapi Komnas Perempuan secara detailnya kayak apa soal dugaan pelecehan seksual atau kekerasan seksual terhadap Putri Chandrawati ini, Mbak Andi? Baik, terima kasih. Pertama-tama tentunya kita semua bangsa Indonesia merasa sangat bukan saja berduka cita tapi berkepentingan ya untuk mendapatkan kejelasan mengenai apa yang sebetulnya terjadi. Dan karena itu peran kuasa hukum dari keluarga Brigadir Yosua almarhum menjadi sangat penting, selain juga proses penyelidikan yang saat ini tengah dilangsungkan oleh pihak kepolisian dan juga pemeriksaan yang telah diselesaikan oleh pihak Komnas HAM. Perlu saya sampaikan bahwa pemeriksaan kepada Ibu P yang dilakukan oleh Komnas Perempuan itu dilakukan dalam kerangka tim gabungan Komnas Perempuan dengan Komnas HAM. Jadi ini bukan sebuah laporan yang terpisah. Yang berikutnya adalah kami juga ingin menyampaikan bahwa tadi dalam pengantarnya Mas Indra tidak terlalu tepat ya berdasarkan hasil yang kami sampaikan di media. Yang pertama, tentunya Komnas Perempuan bekerja untuk memantau bagaimana penanganan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan, termasuk kasus kekerasan seksual. Dan dalam melakukan pemantauan maupun penanganan dari laporan kekerasan seksual, tentunya kita perlu memberikan kesempatan kepada baik itu pihak yang melaporkan maupun untuk adanya sebuah pemeriksaan sehingga kita bisa memastikan proses hukum itu berjalan, kemudian juga kebutuhan-kebutuhan baik itu hak atas kebenaran, keadilan, dan pemulihan dari pihak pelapor korban terutama dan juga bahkan terlapor itu dapat diselenggarakan dengan baik.
Dan inilah yang sebetulnya menjadi nafas dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kita mengetahui bahwa pada awal dari kasus ini dinyatakan ada pelaporan kasus pelecehan seksual yang terjadi di Jakarta. Dan pelaporan kasus ini telah ditutup, dihentikan oleh pihak kepolisian karena memang dinyatakan tidak benar. Dan dalam rangkaian hasil pemeriksaan Komnas HAM dan Komnas Perempuan, pelaporan tentang peristiwa yang terjadi di Jakarta adalah bagian yang tidak terpisahkan dari obstruction of justice yang memiliki dampak yang sangat fatal, baik itu dalam pengungkapan kasus kematian almarhum Brigadir J maupun jika memang terjadi peristiwa kekerasan seksual yang dilaporkan oleh pihak P di Magelang. Jadi ini bukan yang terjadi di Jakarta. Sekali lagi yang dihentikan itu adalah yang di Jakarta. Nah, kami harus menyampaikan apa yang disampaikan di dalam proses pemeriksaan. Dan pemeriksaan ini dilakukan tidak saja kepada P, tetapi juga kepada sejumlah saksi-saksi yang lain. Tim kami memang memeriksa ada Ibu P dan juga ada beberapa saksi lain ataupun pihak-pihak lain yang terkait. Nah, dan ini ada beberapa informasi yang kemudian di cross-check-kan bahwa kemudian ada bagian dari informasi yang menyatakan peristiwa dugaan kekerasan seksual di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022 inilah yang menurut kami perlu diperiksa lebih lanjut oleh pihak penyelidikan. Kami memang merasa bahwa ini adalah mandat yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian, mengingat pasti akan tetap terkait ya dengan kasus pengungkapan kematian itu sendiri, maupun dalam pelaksanaan amanat dari Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual ketika ada informasi mengenai kekerasan seksual, apalagi jika informasi itu memiliki elemen-elemen yang bisa jadi dia bukan sebuah tindakan kekerasan seksual berdasarkan delik aduan, artinya delik biasa. Oke. Nah, ini Mbak Andi, boleh saya simpulkan sedikit, highlight dikit ya? Saya highlight dikit, artinya tadi yang lebih tepatnya adalah yang dimaksud oleh Komnas Perempuan maupun Komnas HAM adalah memang betul pelecehan seksual yang dilaporkan sebelumnya di Jakarta itu tidak ada, makanya ditutup oleh polisi karena itu menjadi bagian obstruction of justice. Tapi juga harus dilihat adanya dugaan pelecehan atau kekerasan seksual yang ada di Magelang, begitu kan Mbak Andi ya? Ada informasi mengenai dugaan kekerasan seksual yang terjadi di Magelang tanggal 7 Juli 2022. Tapi itu sekali lagi tidak perlu aduan ya? Tidak delik aduan ya? Kalau dilihat dari elemennya, bisa jadi dia bukan delik aduan. Nah, ini tentunya sudah kami serahkan ya informasinya kepada pihak kepolisian. Pihak kepolisianlah yang berwenang untuk kemudian memeriksanya. Dan ini tentunya akan menjadi bagian yang sangat penting untuk mengungkapkan kasus secara keseluruhan maupun untuk mengungkapkan kasus kekerasan seksual itu sendiri, apakah ada atau tidak ada. Mbak Andi, itu kekerasan seksual yang dimaksudkan yang di Magelang itu terjadi dilakukan oleh almarhum Yosua? Dalam informasi yang diberikan adalah yang dilakukan oleh Nah, tentunya kita juga mengenalikan ya di dalam undang-undang kita, hukum pidana kita juga ada pengaturan mengenai bagaimana pemeriksaan, baik itu dalam dugaan kekerasan seksual maupun tersangkut dengan terlapor yang sudah meninggal dunia. Oke. Ini semua saya minta tidak tanggapan dulu kali ya. Oke, ya, ini semua tidak boleh dilanggar karena itulah dia menjadi kewenangan dari pihak penyelidik untuk memastikan sebetulnya duduk perkaranya seperti apa. Nah, ini yang disampaikan oleh Komnas Perempuan karena menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hasil pemeriksaan dalam rangkaian yang dilakukan oleh Komnas HAM. Bagaimana Bang Nelson tanggapan Anda dari sebagai kuasa hukum keluarga Yosua? Terima kasih. Selamat pagi Pak Endra ya, sama Ibu Yanti. Ibu Senang Andi sekali Yantriani. bisa di Medcom ini memberi beberapa informasi mencerahkan seluruh negeri ini. Pertama sekali kami mendapat sebuah kebahagiaan ketika Indonesia memperingati 77 tahun kemerdekaannya. Di momen itu sudah
Ini udah berakhir bagi kami, sudah menang itu. Kita bela Brigadir Joshua almarhum dengan keluarga. Sudah dipenuhi semua sama pemerintah. Bukan hanya penyidik, pemerintah, presiden, Menko semua. Nah, apa itu? Pertama dia meninggal karena kedinasan, dia pisah, tadi nggak dikuburkan, dibangkitkan hari ketiga, ditanam kembali dengan pengabdian kedinasan, luar biasa. Nah, ini sudah dipegang pusat, sudah bukan di Jaksel, bukan di Polda, sudah ini ya. Dan yang ketiga, semua usulan kami, ini aja yang intinya, pasal 340, pasal 380 sudah. Kawan itu sudah terpenjara, semua 5 orang ada cukup lah ini. Mau apapun itu nanti. Pasal pembunuhan berencana ya? Pasal pembunuhan berencana maksudnya, oke. Saya tahu pasalnya dan hukumannya. Saya tahu semua itu. Nah, belakang ini berputar-putar dunia ini. Hukum di Republik berputar-putar. Izinkan saya mengatakannya, saya lupa itu. Segala bentuk komisi-komisi itu, segala bentuk badan-badan, lembaga lain, entah apa saja disampaikan terserah. Nah, apa yang dilanggar, kata ibu kita tadi, saya nggak ngerti. Siapa yang melanggar dan bagaimana pelanggaran itu. Pada tanggal 3 hari yang lalu, rekonstruksi. Diundang nggak diundang, kami pelapor loh. Kami diusir. Jadi kalau di Indonesia 10-0 WO ketika kita di Thailand main bola dulu, diusir. Siapa yang di dalam? Lah ini, yang ada kita-kita ini. Termasuk pengacara seberang sana. Ini catatannya, dunia tahu loh. Dunia hukum tahu bahwa kita restart, bukan mastat ya. Negara hukum. Nah, apa yang mau kami sampaikan kembali dengan topik kita hari ini adalah sangat menarik. Kami hanya menunggu dan menunggu. Skenario apa lagi yang akan terjadi, sandiwara apa lagi yang kita nikmati. Kami hanya berdoa sama Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya berputar-putar lagi bagaimana Bang? Mungkin bisa lebih jelaskan. Apakah ini dimulai dari rekonstruksi yang dari pengacara Yosua tidak boleh masuk, lalu kemudian sekarang muncul pernyataan adanya lagi dugaan pelecehan seksual. Yang saya sekarang minta tanggapan yang soal adanya kembali muncul dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh almarhum Yosua kepada Ibu Putri. Bagaimana tanggapan Bang Nelson? Pernah tahu isi SP3? Kami terima SP2H. Apa intinya? Berhenti, titik, full stop. Jangan dibuka-buka lagi. Itu yang poin keempat kemenangan ini. Ditanya lagi pelecehan sosial. Saya pernah membayangkan ini. Imagine by John Lennon ya. Mak saya. Dituduh orang saja dulu di kampung saya nun jauh di Medan sana. Hari ini mak saya pacaran dengan Kapten J. Besok Mayor J. Enak enggak dituduh mak saya begitu. Dan diam. Dan diam. Dan diam. Kalau saya, siapa itu yang menuduh bapak saya? Tiba-tiba selalu kawan, saya akan adukan. Saya adukanlah kemana? Kami sudah buat itu minggu lalu, surat pengaduan kami, laporan polisi kembali, supaya ibu itu diam. Dan diam. Bila perlu mengakulah. Siapa sih yang nggak tahu? Dari awal kami senantiasa mengatakan, ini antara Magelang, Cawang, dan Duren 3. Tidak lari dari situ. Kok kembali lagi ke situ? Ada apa ini? Ada apa? Nah ini kita kembali, apa itu obstruction of justice? Siapa yang ngalang-ngalang itu, tangkaplah, penjarakan, baju orange kan lah. Ini komisi mana itu tadi? Ini Bu, yang si Joshua di Medan sana, di Sungai Bahar, pernah nggak diperhatikan? Pernah nggak dikasih sekaleng beras? Pernah nggak dikasih say condolence? Pernah nggak dilihat? Pernah nggak ini? Larut di Republik ini hanya untuk ibu cantik itu, ibu selebritis itu. Nanti saya disalahkan lagi melanggar kaidah hukum dengan penampilan di TV dan di mana-mana ini seluruh dunia bisa baca. Sudahlah kawan-kawan, kemarin yang Anda baca apa Bang Nelson? Ketika ini muncul... Saya nggak akan baca karena tidak ikut kami di dalamnya. Contoh rekomendasi. Ada gabungan itu komisi orang dan komisi tadi ya. Kata kawan nomor 2. Apa dibilang di situ? Tadi pelecehan seksual. Apa nggak tahu udah berakhir ini? Apalagi yang mau diungkit? Ada apa di belakang itu? Baru hal teknis lainnya saya nggak tahu redaksi apa saja. Karena kami tidak terima. Tidak pernah kami terima kalau kami nggak minta. Baik kepada penyidik. Baru terminologi. Siapa yang bertanggung jawab? Mari kita baca. Undang-undang tentang Komnas HAM. Perpres tahun 93 itu. Baru Undang-Undang 23 tahun 99. 3399 ya. Di sana jelas apa tugas Komnas HAM. Namanya juga hak asasi manusia. Yang mana yang korban udah mati.
Hak ajasinya itu yang ditolong, bukan hak ajasi yang orang lagi hidup, berkeliaran di mana-mana dengan status tersangka. Terbalik enggak dunia ini? Saya ini 2 kali loh pidato di PBB Human Rights. Apa saya harus melaporkan? Hukum di Indonesia itu aneh. Apa harus saya bilang? Apa kita ini anak kecil lagi? Bang Nelson, boleh saya sedikit masuk ke teknis sedikit Bang Nelson, supaya ini ketemu ya ininya. Kalau yang dijelaskan tadi oleh Komnas Perempuan maupun Komnas HAM, yang dimaksudkan ini adalah pelecehan seksual yang sebelumnya dilaporkan itu betul obstruction of justice, kemudian ditutup kan oleh kepolisian. Tapi yang sekarang dimunculkan lagi itu dugaan pelecehan atau kekerasan seksual yang ada di Magelang. Makanya saya perdalam tadi siapa yang melakukan almarhum Yosua. Nah ini yang saya ingin mintakan tanggapan. Tidak bisa disamakan. Oke, silakan. Nomor 2, ini tugas siapa? Dari mulai Magelang. Penyidik. Apa ada tugas komisi lain? Mari, kok minta tolong ke yang lain. Yang ketiga ya, ini semua lembaga-lembaga itu yang dibawa presiden, dia hanya ngasih rekomendasi. Titik. Ngasih rekomendasi kemana? Bukan ke kaki 5, bukan ke kaki 6. Hanya kepada yang lantik dia, yang membentuk dia. Presiden. Presiden sebagai kepala pemerintah, presiden sebagai kepala negara. Diminta, tidak diminta, presiden. Tapi kalau ada penyidik minta, ini ada nggak hitam putihnya? Kami nggak pernah tahu itu. Jadi, nih, gua kasih nih. Kan itu pembocoran rahasia lain. Kami yang melaporkan loh. Bahwa sekarang yang dimaksud oleh Bu Andi dan Komnas HAM itu sudah diserahkan ke penyelidik. Itu tetap tidak bisa diterima oleh pengacara almarhum Yosua. Buka undang-undang baik untuk perempuan, anak, dan lain-lain. Kemana itu? Itu dulu dibenarkan. Itu dulu. Kemana rekomendasi itu? Nanti silakan beliau menjawab. Rekomendasi itu ke ini. Pelaporan diminta, nggak diminta. Jangan dilarikan bahasa ya. Nggak ada apa-apa dikasih. Ada apa? Ada apa? Saya nggak bilang ini hak lain. Daripada panjang ini hukum di Indonesia nggak ini. Tetapi bisa nggak tukang bakso nggak saya minta pakai sambal dia kasih. Ilustrasi apa lagi yang mau saya katakan? Untuk catatan saya baca tadi apa yang dilanggar, dan itu ya kalau bahasa saya agak sedikit ekstrim, air liur yang sudah ditumpahkan tolonglah jangan ditarik-tarik. Sudah apa tadi SP2HP dari kami, SP3 dari kawan penyidik. Ada tiba-tiba yang kayak Brigadir Joshua diangkat lagi di petinya supaya untuk observasi ketiga kan ini selesaikan. Seingat saya, ini pun kami kan hanya kami minta. Ini sudah dikirim P21 lengkap ke Jaksa Agung. Tiba-tiba mundur lagi P19, 40 hari lagi. Kapan ini loh? Ini bukan kasus berat, kasus berat. Tetapi kalau begini ini namanya extraordinary justice. Saya tambah-tambahin lagi. Kita bahasa Latin apa ini? Udah selesai loh. Ada yang dibunuh, polisi nembak polisi di tempat polisi, yang mati CCTV. Saya kutip. Oke, ya. Nah, cukup? Ada lagi? Sebentar, saya minta tanggapan Bu Andi dulu. Saya minta tanggapan Bu Andi, silakan Bu Andi. Terima kasih Mas Indra. Dalam laporan Komnas Perempuan yang bersama dengan tim gabungan Komnas HAM terkait dengan pemeriksaan yang spesifik pada Ibu P dan sejumlah pihak-pihak lain yang terkait ataupun kami anggap relevan untuk memberikan informasi, maka memang seluruhnya sudah kami serahkan kepada penyidik, kepada pihak kepolisian dalam hal ini untuk ditindaklanjuti. Karena memang kewenangan untuk melanjutkan penyelidikannya ada di sana. Apakah nanti pada akhirnya akan diketahui betul tidak, seperti juga situasi pelaporan tentang kasus yang sebelumnya di Jakarta, mari kita serahkan kepada pihak kepolisian. Bagaimanapun, kalau berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, maka laporan ini pastinya akan membutuhkan proses sampai proses hukum yang memungkinkan. Ya, jadi kalau misalnya dari pihak penyelidikan sudah dianggap tidak bisa, ya dia berarti akan akan berhenti di titik penyelidikan itu. Nah, pada titik ini sebetulnya menurut saya baik dari pihak pelapor maupun yang terlapor itu sama-sama memiliki kebutuhan agar informasi yang telah diberikan itu kemudian diperiksa dengan seksama
Sekali lagi, kedua belah pihak memiliki kebutuhan untuk diperiksa secara seksama, sehingga dia bisa memberikan informasi yang lebih tepat mengenai duduk perkara dari informasi yang disajikan tersebut. Komnas Perempuan maupun Komnas HAM tidak menyimpulkan apapun selain menyerahkan informasi itu untuk ditindaklanjuti. Ya, itu kan bentuknya menjadi semacam tadi disebut rekomendasi ya Bu Andi ya. Tapi begini Bu Andi, dalam suasana apa namanya, tentu pasti Komnas Perempuan dalam hal ini, mungkin saya juga Komnas HAM tapi kan tidak ada di sini saja, jadi tidak bisa saya tanyakan. Suasana pemikiran, kemudian logika, bagaimana mendengar pengakuan atau cerita dari Ibu Putri begitu ya. Padahal di satu sisi Ibu Putri sudah pernah memberikan statement yang berbeda, bahkan masuk kategori obstruction of justice, begitu kan. Kemudian sekarang juga menjadi tersangka kasus pembunuhan berencana, bahkan tidak hanya sekedar pembunuhan tapi berencana, di mana posisi Komnas Perempuan waktu itu dalam konteks mencerna ini secara logis, secara bisa saja ini bohong lagi, bisa saja seperti itu Bu Andi. Karena ini kan dituangkan tidak hanya menjadi pemikiran atau diskusi biasa, tapi menjadi rekomendasi, hal yang serius. Saat itu bagaimana logika dari teman-teman di Komnas Perempuan Bu Andi? Mas Indra, terima kasih untuk pertanyaannya. Pada banyak kasus kekerasan seksual yang pelaporannya dilakukan oleh pihak-pihak kepada Komnas Perempuan, kami mengamati bahwa memang ada kerentanan yang dihadapi oleh perempuan sebagai pelapor. Yang pertama, banyak sekali yang tidak mau melaporkan kasusnya karena terutama malu. Ini berkait dengan stigma tentang kekerasan seksual itu sendiri dan khawatir sekali tentang dampak yang akan ia hadapi ketika ia melaporkan kasusnya. Mungkin bahkan menghadapi penyangkalan, rasa tidak percaya dari masyarakat, dan lain-lain. Yang kedua, seringkali korban juga keputusan untuk melapor atau tidak melapor, atau apa yang dilaporkan, itu sangat dipengaruhi oleh orang yang ada di sekelilingnya, terutama yang dominan membuat keputusan untuk dirinya. Pada banyak korban kekerasan seksual khususnya perempuan, keputusan itu dipengaruhi oleh anggota keluarga yang laki-laki. Bisa jadi ayah, suami, anak laki-laki, dan sebagainya. Dalam kasus ini kami mendapatkan informasi bahwa memang Ibu PC menyampaikan ia pertama membuat keputusan untuk melaporkan itu sesuai dengan arahan dari Bapak FS, dan baru berani mengungkapkan apa yang betul-betul terjadi justru juga setelah diarahkan kembali oleh Bapak FS untuk menceritakan yang sesungguh-sungguhnya. Kalau ditanyakan apakah itu benar atau tidak, disinilah fungsi pemeriksaan atau penyelidikan lebih lanjut dari pihak kepolisian. Jadi maksudnya Komnas Perempuan dan Komnas HAM mengangkat ini ke permukaan aja begitu ya? Bukan cuma melempar ya Mas, karena memang ini kan dihadirkan dalam proses pemeriksaan, dan karena itu kami perlu menyampaikan informasi ini untuk diselidiki lebih lanjut. Ini rekomendasi. Ini tadi sebelumnya sudah pengakuan dari Ibu PC kan tidak kemudian serta-merta langsung dianggap sebagai sebuah kebenaran meskipun dalam bentuk dugaan ya, tapi kan di cross check tadi Bu Andi mengatakan. Sementara kalau di cross checknya kan kepada katakanlah dalam kasus dugaan kasus dugaan pelecehan seksual atau kekerasan seksual ini mereka saksi, tapi dalam konteks yang lain mereka ada tersangka. Masalahnya cross checknya ini juga ke para tersangka juga. Bagaimana membuat ini jernih, ini bukan konspirasi, bukan sebagian dari perencanaan tadi. Mungkin ada salah satu nama yang bukan tersangka, yaitu Susi di situ. Bagaimana cerita Susi di sana? Saya pikir inilah yang kemudian menjadi tanggung jawab dan bahkan kewenangan dari pihak kepolisian. Bagaimana kemudian upaya untuk mengungkap kebenaran dari kasus sebagai sebuah rangkaian peristiwa itu akan menjadi pertaruhan institusi itu sendiri. Nah, ini bukan sekedar melempar tanggung jawab, Mas, sama sekali tidak, karena sesungguhnya memang kewenangan penyelidikan itu ada di pihak kepolisian. Enggak, maksud saya bukan melemparkan tanggung jawab, memunculkan lagi soal kasus dugaan kekerasan seksual ini. Maksudnya sampai di situ saja dari Komnas Perempuan. Itu tidak terelakkan ya Mas ya, karena itu adalah informasi yang kami dapatkan. Kami tidak boleh menutup-nutupi informasi yang kami peroleh, tetapi bagaimana informasi itu sebetulnya duduk perkaranya,
tentunya penyelidikan kepolisian lah yang akan bisa membuat terang. Tapi mungkin dalam beberapa waktu terakhir ini yang sangat ramai dan santer juga menjadi pemberitaan ya, Bu Andi, ataupun cerita yang berkembang itu malah adalah hubungan antara Ibu PC, dugaannya hubungan Ibu PC dengan salah satu tersangka lain, KM. Itu seperti apa Komnas Perempuan mendapatkan informasinya? Apakah berbanding terbalik atau bagaimana yang didengar? Kami tidak mendapatkan informasi apapun terkait itu, dan tentunya ini adalah dalam kewenangan kepolisian untuk menyelidikinya, untuk memastikan sebetulnya duduk perkaranya seperti apa. Baik, Bu Andi, ada satu pernyataan juga yang dilontarkan dari teman-teman IPW ya. Mungkin terakhir sebelum Ibu Andi menutup ini, tapi nanti kita minta tanggapan Bang Nelson. Dalam rekonstruksi itu tidak terlihat adanya adegan sebenarnya bahkan sentuhan, apalagi kekerasan seksual ya, kekerasan fisik seksual gitu antara almarhum Yosua dengan Ibu PC di situ. Nah, ini bagaimana Bu Andi melihat ini? Saya pikir itu pertanyaan yang lebih baik ditanyakan langsung kepada pihak kepolisian dalam proses rekonstruksi, karena juga pastinya ada kaidah-kaidah tertentu yang harus dipenuhi dalam proses rekonstruksi itu, terkait dengan informasi tentang dugaan kekerasan seksual. Baik, silakan Bang Nelson tanggapin sedikit nanti. Saya minta maaf sekali Bang Indra, Bang Nelson, karena keterbatasan waktu dalam proses ini, jadi saya izin pamit, salam Nusantara. Terima kasih atas waktunya ya Bu Andi ya, terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Terima kasih. Baik, silakan Bang Nelson. Baik, komen tunggal sekarang. Ada beberapa catatan tadi, saya sudah katakan, walau beliau sudah pergi, beliau tidak mengatakan apapun namanya rekomendasi. Ingat itu ya. Rekomendasi itu ke presiden, bukan ke yang lain-lain. Yang kedua, dari tanggapan beliau, sama-sama punya hak kedua belah pihak. Catatkan itu. Luar biasa kami diusir WO vokal ya, itu dia negara loh. Memang kita apa? Diusir dalam proses rekonstruksi maksudnya ya Bang? Iya. Baru terakhir ketiga beliau mengatakan jangan ditambah-tambahin. Nah, kami tidak akan mau menambah-tambahin, mengurang-urangi, malah kalau mana nanti aparat ini yang nggak pas, contohnya siapa yang ngusir kami lapor ke presiden kan gitu. Nah, hal teknis lainnya kembali sudahlah. Saya nggak ngerti peranan komisi. Komisi maksudnya komisi apa nih? Komnas apa tadilah yang semua itu yang ada itu sama lembaga-lembaga yang ada yang selalu terlibat di sini. Nggak enak menyebut apa komisi-komisi. Lupa saya. Menurut Anda nggak perlu terlibat komisi-komisi itu? Tahu salah. Berarti penyidik di negara ini, di pusat, di Bareskrim tidak profesional. Kalau maksudnya kalau itu melibatkan komisi-komisi. Yang kaki 5 di Senen, terus ditangkap kan, dihadirkan press release, baju orange, apa? Ini kok nggak ada loh. Rindu nggak kita supaya equal before the law atau presumption of innocence? Nggak tahu aku bahasa Latinnya ini, bahasa Indonesia kan. Biarkan semua yang ahli hukum tahu. Di mana ini? Kami selalu menslogankan itu. Yang Anda duga apa ini ketika semuanya sudah tercapai, sudah jelas ini pembunuhan berencana, pelecehan seksualnya sudah ditutup, tapi ini kemudian muncul lagi walaupun teman-teman Komnas HAM, Komnas Perempuan itu maksudnya hanya menyampaikan lagi, terserah nanti di penyidik kepolisian. Anda membacanya apa? Coba dicek, dicari. Di mana itu? The man behind the screen. Ini saja. Kenapa sudah datang, nggak langsung ditahan? Sudah ini, metodologinya beda lagi hari ini, besok pagi apa? Besok ya mendahului, pengadilan tertutup. Apalagi yang mau kita tonton? Apalagi yang mau kita bilang? Undang-undang pokok kehakiman. Kalau alasan tidak ditahan itu karena tadi sudah ada beberapa alasannya itu, Bang Nelson bagaimana Anda menyikapi? Kan ada alasannya punya anak balita, kemudian sang ayah juga sudah ditahan, dalam hari ini Verdi Sambo gitu. Maka yang ibu putrinya tidak ditahan. Menurut Bang Nelson, alasan itu tepat atau dibuat-buat? Kemarin saya diundang sama sebuah perguruan tinggi bagus di Salemba Raya itu. Di sana dihadiahi kami sebuah film, Indigenous Hope. Rupanya film Indonesia dan dihadiri oleh Presiden
Joko Widodo bagus sekali. Ternyata di penjara kita yang ada di Jakarta itu bagus sekali itu. Lamporas filmnya itu banyak sekali anak yang baru lahir, anak yang mengandung, tidak ada tempatnya kawanku, tidak ada. Presiden lo nonton. Nah ini kok mulia sekali, balita itu udah besar, sudah sampai koordinator kami Pak Kamarudin. Sini yang 4 itu kami kendalikan. Baru ada lagi pengasuh anak di Republik ini. Ditawarkan lagi. Baru banyak viral-viral. Di Batam banyak anak-anak yang terlantar. Aduh, permainan lagu Ahmad Albar saya itu. Panggung sandiwara bagaimana berulang-ulang. Jadi menurut Anda ini ada perlakuan sangat khusus, spesial terhadap Putri Chandrawati menurut Anda? Tambahkan istimewa. Nah itu, jangan khusus. Biar sama-sama kita dipanggil oleh pihak yang apa? Yang kompeten kan gitu. Artinya di mana ada, saya lupa namanya, yang tabrakan di Jawa Timur di tol, baru melahirkan di sana, dibawa itu bayi, ya. Dan ada berapa lagi, ada Ratu atau mana itu, sorry kalau saya lupa mengutip aja. Terakhir, alinea keempat Undang-Undang Dasar 45. Mudah-mudahan saya tidak keliru mengutipnya. Negara melindungi segenap bangsa Indonesia. Praktis bahasa saya kutip, berarti yang hidup dan yang non hidup. Pernahkah kita melihat itu tadi almarhum Joshua, udah enak dia di alamnya dengan Tuhannya, kita ganggu-ganggu gitu loh. Kita salahkan bahwa dia ngutil-ngutil lah apa namanya ini. Seperti mak saya tadi bilang dipakai orang. Pentium 1,5 pun sudah paham ini. Apalagi produk Indonesia negara hukum ini Pentium 7 semua. Mari kita awasi, monitor. Man behind the script-nya siapa, Bang? Itu dia. Anda tadi munculkan man behind the script. Berikutnya baru saya beritahukan nanti kan. Terlalu gampang Pak Indra dapatkannya kan. Ini hebatnya. Jadi kalau pengacara tidak dihargai. Jadi nggak tahu apa kerja kami sekarang. Menunggu di sebuah penantian. Apa yang mau ditunggu? Apa yang mau disaksikan? Apa yang mau kami sampaikan? Kami layangkan surat sebanyak apapun, ya 1, 2, 3 sudah menang. The winner is Victoria kan gitu. Nah nambah lagi, tambah keruh enggak? Kami coba air tenang ini supaya tidak tak dalam katanya, air keruh tanda gusar dan sebagainya ini biarlah. Kami hanya 2 tadi. Perlakuan saat rekonstruksi itu akan dibawa seperti apa oleh kuasa hukum? Adakah langkah-langkah selanjutnya keberatan ini akan apakah hanya, kan kita tahu teman-teman yang lain ya, Bang Johnson, kemudian beberapa teman yang lain, Bang Kamarudin, sudah menyampaikan seperti yang disampaikan Pak Nelson sebagai tim ya. Tapi langkah konkretnya, nggak tahu mungkin langkah hukum ya, itu akan seperti apa? Kami tadinya sepakat untuk tidak sepakat ini ya. Ternyata terakhir kami sepakat untuk sepakat ke depan. Ini udah periode kedua ini bagi kami, episode kedua kami sudah minta kuasa hukum terbarukan lagi supaya memperkuat. Karena baik cara pribadi saya bilang, Lae itu tercinta di Sungai Bahar sama keluarga. Udah capek kita nonton TV. Udah capek kami tiap hari dipanggil Indra Maulana Profesor untuk menyajikan. Yang kadang-kala kami kelepasan slip of the tongue, jangan lagi lah. Bertobatlah kembali ke jalan yang benar. Jadi saya tidak akan menjawab frontal atau 1+1 2. Semua kita sudah menyaksikan bagaimana the role of the player ini. Biarlah apa yang terkuat itu akan menang. Tapi biasanya karunia Tuhan, the beautiful rose will be blue, the bangke will be bow. Ini ya. Berarti man behind the script-nya nggak akan dibongkar oleh teman-teman kuasa hukum setelah yang satu. Oke, Bang Nelson, mungkin selanjutnya ya, Bang Nelson ya, spesial buat kita ya. Bang Nelson, atas nama 8 grup milenial tidak terputus, apa yang diminta media, karena kami tidak mau trial by media, trial by the TV, tetapi kita trial by the court. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Nelson atas waktunya. Selamat pagi, salam sehat Bang Nelson. Makasih. Baik, ya. Baik, itu tadi perbincangan singkat kita di Crosscheck di edisi kali ini. Tetap nonton Crosscheck setiap pagi di akhir pekan hari Minggu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya Indra Maulana undur diri, sampai jumpa.